Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, selamat pagi, siang, dan malam. Dimanapun kawan-kawan semua berada, saya harap semoga kita semua sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan jangan lupa untuk tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, dan selalu bersabar dan ikhlas untuk apa yang akan terjadi ke depannya. Baik kawan-kawan semua, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan cerita yang sebelumnya. Apa? Ucap Ryu yang kaget akan kehadiran dari guru Haijin. Kenapa kau di sini, Pak Tua? Tanya Ryu kepada guru Huajin. Hentikan itu, matikan itu. Aku berbalut bensin. Lanjutnya yang ketakutan. Oh, aku mengerti. Bukankah kau ingin melakukan ini? Kau ingin membakar sekolah ini, bukan? Ucap Huajin sembari melemparkan koreknya yang masih menyala. Terlihat korek yang dilemparkan oleh Huajin kini telah menyentuh lantai yang sudah tersiram oleh minyak. Hal itu tentunya membuat Ryu berteriak ketakutan. "Ah, tidak!" Ryu berusaha menghindari api tersebut dan mencoba untuk lari. Guru Huajin yang sudah sengaja membakar tempat itu, dia hanya diam melihat Ryu yang lari ketakutan. Saking ketakutannya, Ryu terjatuh saat dia mencoba menjauh dari api yang begitu cepat menyebar. Ryu yang terjatuh dan sudah terpojok akhirnya meminta tolong kepada guru Huajin. "Tolong aku mohon tolong aku, maafkan aku," ucap Ryu yang sudah benar-benar ketakutan. Sepertinya dah ngompol dah bocah ini. Akhirnya dia mau juga ya minta maaf ya kawan-kawannya. Maafkan aku untuk segalanya. Jadi kumohon selamatkan aku," teriaknya di sana meminta pertolongan. Guru Huajin yang tentunya sudah memiliki persiapan, dia lalu mengambil apar dan mengarahkan selangnya ke Ryu, dan kemudian menyemprotkan apar tersebut. Guru Huajin dengan cueknya menatap Ryu sembari memadamkan semua api yang telah menyala sebelumnya. Setelah semua api berhasil dia padamkan, dia lalu melemparkan apar tersebut, kemudian menatap Ryu dan berkata, "Aku yakin kau menyadarinya. Tidak seperti di film. Bensin menjalar jauh lebih lambat di dunia nyata." Ryu yang masih tertunduk ketakutan sepertinya tidak memperdulikan apapun yang dikatakan oleh guru Huajin. "Lihat, ini hanya pendapatku sih. Tapi kebenaran tidak terpancar dari ucapanmu, melainkan dari tindakanmu," ucap Huajin yang kini juga jongkok di hadapan. Alhamdulillah. "Instingmu menyadari bahwa apinya menjalar lebih lambat, jadi kau segera lari." Dia kemudian meraih dan mencengkram kera baju Ryu sembari memarahi dan sedikit menasehatinya. "Orang-orang yang kau bully, apa yang terjadi di rumah? Sekarang kau sudah mempelajarinya. Kau bisa membuat kehidupan seseorang hancur. Paling tidak, kuharap semua itu masuk ke kepalamu. Hanya di posisi mereka lah kau bisa sadar apa yang telah kau perbuat. Bertanggung jawab atas apa perbuatan yang kau lakukan. Itulah pendidikan yang sebenarnya. Setidaknya itulah yang aku percaya." Setelah mengoceh dengan cukup panjang, guru Huajin lalu melepaskan kera dari Ryu. "Yah,
Tak peduli seberapa banyak kau menyesal, Park Daesung tidak akan kembali. Tapi paling tidak akan kubuat kau mengalami penderitaannya selamanya. Guru Hwajin lalu berdiri dan beranjak meninggalkan Ryu yang tertunduk lemas saat ini. Ryu sepertinya sudah menyadari dan menyesali perbuatannya. Terlihat kini dia menangis terisak-isak. Sepertinya dia benar-benar merasa bersalah dan menyesal akan semua tindakannya selama ini. Keesokan paginya, Hwajin muncul di berita. Dia mengumumkan laporan pengalamannya selama di sekolah dan mengungkapkan ke dunia bukti kejahatan Ryu Jin-hyung. Lalu untuk Ryu, polisi juga menahannya dan semua orang yang membuli Daesung. Akhirnya kawan-kawannya, Ryu dan komplotannya itu ditahan juga setelah dia viral oleh guru Hwajin. Ya, sama lah ya kan? Orang-orang lalu bergosip tentang keluarga Ryu. Ada yang mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak tahu politik, tapi siang itu dikatakan ayah Ryu dikeluarkan dari partainya. Parlemen tidak bisa menahan tekanan yang berlebih dari para netizen. Akhirnya mengumumkan pemundurannya dari anggota parlemen dan politisi. Nah, coba kayak gitu ya kan ya kawan-kawan. Sudah ada bukti, sudah jelas. Terus tuh udah didesak, udah diviralkan oleh netizen. Akhirnya mengundurkan diri. Bukannya malah ya begitu. Tetapi dengan berita ini, gaya mengajar guru Hwajin juga terekspos. Masalah pemberlakuan hukuman fisik di kelas menjadi kontroversial. Bahkan di media sosial pun menjadi perbincangan hangat di semua kalangan. Banyak orang yang tidak menyadari apa yang terjadi dan pura-pura sadar. Aku penasaran apa yang dilakukan oleh Tuan Hwajin saat ini. Gumam Kim sembari memperhatikan ponselnya. Scene lalu memperlihatkan di sebuah mobil, di mana di dalam mobil itu terdapat seorang wanita. Wanita itu lalu berkata, "Ini daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan jurnalis untuk interview mendatang. Dengan kondisi krisis kegagalan pendidikan ini, kita harus merespon dengan segenap kemampuan kita. Ini kesempatan yang bagus untuk menunjukkan ke publik bahwa kita pantas mendapat kepercayaan dari mereka. Sekalipun ini akan menjadi sulit." Pertanyaan pertama. Namun, sebelum menyelesaikan perkataannya, dia langsung dipotong oleh Menteri Pendidikan. Yang mana sepertinya posisi dari wanita itu merupakan sekretaris dari Menteri Pendidikan. "Buang itu. Tenang saja. Itu bukan gayaku merencanakan seperti apa yang terpaku buku teks. Buang itu. Tenang saja. Itu bukan gayaku merencanakan seperti orang-orang yang terpaku pada buku teks," ucap Menteri Pendidikan. "Jika aku menghadapi masalah, aku akan menerobosnya. Pria jantan, Chai Kang-suk, itulah yang sedang kubangun. Akan kutunjukkan pada reporter itu bahwa pertanyaan mereka tidak akan menakutiku," ucap Menteri Pendidikan yang juga kita baru tahu namanya, dan kedepannya akan kita sebut sebagai Menteri Kang-suk. "Lebih seperti Pak Tua penghayal menurutku," gumam sekretarisnya di dalam hati. Sang sopir yang sedari tadi fokus pun dikejutkan oleh kehadiran seorang pria di tengah jalan yang mana sudah kita ketahui dia adalah ayah dari Ryu. Sontak saja, Pak sopir langsung mengerem mendadak dan membuat si sekretaris berteriak ke arahnya. "Ada apa?" Itu mantan parlemen Ryu Gwangpil," ucap Pak sopir. "Akan saya urus ini," sekretaris yang berucap dan ingin keluar dari mobil. Namun, dia dihentikan oleh Menteri Kang-suk. "Tidak apa-apa, akan kuurus sendiri." Menteri Kang-suk kemudian turun dari mobilnya. Dia lalu berjalan mendatangi ayah Ryu. "Tuan Kang-suk, kau kan yang mengekspos perselingkuhanku?"
ucapnya dengan wajah yang entah berantah. Akan tetapi, Menteri Kang Suk hanya cuek dan membakar rokok di hadapan ayah Ryu. Kau mungkin sudah meninggalkan kantormu, tapi bukankah kita di partai yang sama? Apa kau serius memperlakukanku seperti orang asing? Membuangku, melupakanku? Tanya ayah Ryu yang meminta penjelasan kepada Menteri Kang Suk. Sudah salah ngungkit masa lalu lagi, jir. Kita dulu teman sekelas. Rasanya seperti baru semalam kita saling berbagi bekal. Apa kesalahanku padamu? Tolong jawab aku. Menteri Kang Suk yang sepertinya kesal dengan ocehan dari Ryu, dia lalu mengarahkan rokoknya pada ayah Ryu dan lalu mematikannya di dada si ayah Ryu itu. Oi, Ryu Guangpil, apa kesalahanmu? Kau tidak tahu? Kau menghina aku. Hari demi hari kau muncul di berita, bertingkah seperti badut. Tapi sekarang saat kau perlu, kau datang pada aku untuk menuduhku. Itu tidak sepenuhnya benar. Ekspresimu mengatakan kau tidak tahu apa yang kubicarakan. Kurasa aku akan memberitahumu satu hal. Kau harus membesarkan anakmu dengan lebih baik, ucap Menteri Kang Suk dengan aura menindas kepada ayah Ryu. Jae Kang Suk sudah 26 tahun berkarir di bidang politik. Senator nomor 6 di Majelis Nasional. Perwakilan partai yang berkuasa sebelumnya. Kepala Menteri Pendidikan yang sekarang. Yah, itulah profil dari salah satu karakter favorit Mimin di manhwa ini. Jae Kang Suk, 69 tahun. Dia memulai karirnya pada usia 43 tahun. Dia tidak memikirkan image-nya saat berpolitik. Sementara dia melakukan serangan langsung pada lawannya. Gayanya yang mendominasi perhatian di permasalahan masyarakat Korea memikat banyak hati orang. Itu memberikan rasa lega bagi mereka yang tertekan oleh politikus lain. Di saat bersamaan, dia juga terkenal karena kebenciannya terhadap media. Yah, kalian para jurnalis sudah terbiasa dengan gayaku, bukan? Jadi mari selesaikan ini dengan cepat, ucapnya yang sudah berdiri di hadapan para jurnalis. Saya Jae Sin-wook dari Goreon News Report. Perlindungan pendidikan pada Undang-Undang Sekolah Dasar dan Menengah disahkan 2 tahun lalu oleh senator sebelumnya. Hukumnya mengizinkan guru untuk memilih metode apapun yang mereka anggap dapat diterima untuk menegur murid. Sebagai kepala pendidikan sekarang, bisakah kau memberikan tanggapan tentang kebijakan itu? Ucap seorang jurnalis yang pertama kali mengajukan pertanyaan kepada Kang Suk. Namun jawaban yang diberikan oleh Menteri Kang Suk sepertinya tidak membuatnya puas. Kenapa kau menanyakan itu sekarang? Kenapa aku menanyakan itu sekarang? Sembari berteriak ke arah jurnalis. Jurnalis itu hanya bisa meminta maaf. Menteri Kang Suk lalu melanjutkan pernyataannya. Undang-Undang Perlindungan Pendidikan disahkan 2 tahun lalu. Apa kalian hanya duduk santai sampai itu disebut kembali? Ah, benar saja. Dulu kalian terlalu sibuk mengikuti skandal pangeran berbunga itu yang mengalihkan kalian dari masalah yang sebenarnya jauh lebih penting. Ucap Menteri Kang Suk yang sedikit geram terhadap para jurnalis tersebut. Seberengsek itu menyerang kita lagi, ucap salah satu jurnalis di sana. Menteri Kang Suk lalu melanjutkan penjelasannya. Jangan khawatir, aku sangat mengerti. Lagi pula, media yang sepi penonton harus berfokus pada sesuatu yang lebih menarik daripada pendidikan. Aku tidak setuju dengan hukuman fisik.
kami, Menteri Pendidikan, memutuskan untuk melawan sistem sekolah yang korup, untuk membantu guru dalam menuntun muridnya, karena sekolah telah dilucuti dari metode yang memperbolehkan melakukan itu. Seorang jurnalis lainnya lalu memotong penjelasan dari Menteri Kangsuk. Kau tidak bisa membandingkan kebijakan itu dengan hukuman fisik. Saya Park Chan-ung dari Rooftop. Bukankah itu cuma retorikamu berdasarkan karir politikmu yang menghasilkan? Tanyanya kepada Menteri Kangsuk. Peribahasa anak-anak belajar dari dipukul yang tersebar di penjuru negara. Anak-anak belajar dari dipukul? Ucap Menteri Kangsuk sedikit menurunkan nada suaranya. Dia lalu melanjutkan. Tentu saja tidak. Tidak masuk akal dan tercelah. Ya, itulah cara menjawab yang benar secara politik. Ucapnya yang terlihat semakin geram. Tapi, apa-apaan? Perbaiki aku jika salah. Sejak kebijakan itu disahkan, apakah sekolah berkembang? Bantah seorang jurnalis di sana yang juga terlihat begitu geram terhadap Menteri Kangsuk. Daripada bermain permainan bodoh amat pada karir politisi kalian itu. Saya dari Weekend Report Yoo Jin Suk. Berdasarkan investigasi kami atas peningkatan dalam hal sekolah, dalam hak sekolah, sebagai hasil dari hukuman fisik, beberapa murid telah mengalami luka memar. Ada kekerasan pada anak-anak di sekolah seperti zaman dulu. Apakah harus menjadi biasa di saat pemerintahan partai penguasa sekarang? Kekerasan pada anak-anak, ucap Menteri Kangsuk yang sepertinya sudah tidak bisa menahan emosinya. Sebelumnya, usaha kami untuk melindungi murid hanya berujung memperlakukan mereka seperti raja. Mungkin kalian lupa, tapi itu berakhir dengan seseorang. Mungkin kalian lupa, tapi itu berakhir dengan seorang murid yang bunuh diri. Murid berhak mendapatkan lingkungan belajar yang aman. Pengalaman kami membuat kami bisa menangani tumor yang bersembunyi di antara murid dan staf. Untuk itu, apakah luka memar seburuk itu? Prioritas kami harus memastikan perlindungan terhadap murid yang memperbolehkan pendidikan lewat kerja keras. Atau apakah kalian semua tidak setuju? Dan kalian membuatku kesal. Kalian membuatku jengkel dengan menanyakan pertanyaan sialan yang sama berkali-kali. Kalau kau jurnalis, fokuslah pada fakta. Bukankah itu pekerjaanmu yang dilindungi hak kebebasan pers? Rekam ini. Selama aku, Chai Kang-suk, dari Kementerian Pendidikan berada di jabatanku, aku akan menghajar semua penghalang di rencana kami. Saya orang tua dari bla 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 bla. Bacot. Berhenti melapor ke kantorku. Semua permintaan wawancara tentang kebijakan ini akan diabaikan. Ucap Menteri Kangsuk yang membara-bara menutup jumpa pers di hari itu. Sesuai layakan dengan dengan image yang coba dia bangun yang dia ucapkan sama sekretarisnya sebelumnya. Tapi ya keren ya kawan, orang yang seperti ini yang tegas dan loyal, bukan hanya sekedar mulut manis, tapi menutup mata dan telinga akan fakta. Sebenarnya dipikir-pikir setelah baca beberapa chapter dari manual ini, saya pikir cocok juga deh kayaknya kalau misalnya di Indonesia itu dibuat program yang seperti ini. Kayaknya seru. Ya seru. Wow, Pak tua ini gila, ucap Guru Huajin yang saat ini sedang berada di sebuah makam sembari menonton live wawancara itu dari YouTube. Dia bilang akan mengurus sisanya. Yang ada dia malah memulai perang. Bagaimana bisa dia menjadi seorang senator ke-6 di negara ini?
ucap Huajin yang membuli Menteri Kang Suk. Apa dia masih hidup? Apa dia masih manusia? Ucap seseorang yang sudah ada tepat di belakangnya. Mendengar suara itu, tentu saja membuat Huajin panik dan ya, itu adalah Menteri Kang Suk. Hehehe, kau sudah ada di sini ya, ayah? Ucapnya pada Menteri Kang Suk. Pantas nih kelakuan Menteri Kang Suk sama Guru Huajin, ya beda-beda tipis lah, anak bapak ternyata. Siapa yang kau panggil ayah bajingan? Ucap Menteri Kang Suk sembari menendang Huajin. Oh, bukan. Ternyata Huajin sama Kang Suk ini bukan anak bapak ya. Tapi yang pastinya mereka punya hubungan yang cukup dekat. Sayangnya hingga saat ini, sang pengarang belum memberitahu hubungan kedua orang ini. Sesaat kemudian, terlihat Huajin yang meletakkan beberapa kue serta segelas coklat panas di atas keramik makam tersebut. Dia lalu memberikan penghormatan dengan berlutut ke arah makam itu. Hah, apa-apaan kue ini? Harganya mahal, tapi ini serasanya gula. Protes Menteri Kang Suk sambil menjilat tangannya. Itu favoritnya Gayun. Kau seharusnya tahu ini sebagai ayahnya. Ucap Huajin. Oh, ternyata makam itu adalah anak dari Menteri Cai Kang Suk ya, yang bernama Gayun. Terus Huajin ini apanya dong? Penasaran kan? Yo, pasti penasaran. Makanya stay terus ya. Hehehe. Huajin terlihat begitu sedih di sana. Dia mengambil segenggam rumput dan sembari bertanya kepada Menteri Kang Suk tentang konferensinya. Dia juga mengakui bahwa dia menonton konferensi itu dan para orang tua kelihatannya angkat tangan tentang ini. Menteri Kang Suk yang masih menjilat jari jemarinya, yang padahal tadi dia hardik tuh gue tuh. Dasar orang tua. Ayah. Ya, semoga ayah dan ibu tenang di alam sana ya. Malam Mimin jadi curhat nih, maklum. Jadi rindu sama almarhum kedua orang tua Mimin. Oke, lanjut kawan-kawan. Sembari masih menjilat jemarinya, dia dengan sombongnya berkata, "Apa? Aku Cai Kang Suk, sang Cai Kang Suk. Tidak ada yang tidak bisa kulakukan saat aku memikirkannya." Huajin kini berdiri dari tempatnya dan berkata, "Maksudku berdasarkan fakta bahwa runner-up pemilihan presiden mengundurkan diri. Ini kelihatannya berjalan ke suatu arah." Ucap Huajin yang ternyata memiliki pengamatan yang begitu baik, bahkan dapat menyadari hal-hal seperti itu. Mereka lalu berdiri bersampingan dan menatap ke arah makam dari Gayun. Apa yang akan dipikirkan Gayun soal ini? Tanya Huajin. Orang mati tidak bisa mendendam. Itulah penderitaan bagi yang hidup. Jawab Menteri Kang Suk yang terlihat begitu terpukul dan bersedih. Beberapa saat kemudian, setelah mereka hanya berdiri diam menatap pada nisan yang ada di depan mereka, Menteri Kang Suk lalu mengajak Huajin untuk pergi. Dalihnya bahwa di luaran sana begitu silau, hingga dia tidak bisa melihat dan hanya bisa menyipitkan matanya. Padahal ini Mimin tahu nih, itu lagi nangis tuh. Ya sama lah kayak Mimin sambil buat skrip ini ya kawan-kawannya. Huajin menolak untuk pergi bersama Menteri Kang Suk. Dia ingin ke tempat kerjanya, yaitu sekolah yang akan menjadi target selanjutnya. Oh, benarkah? Sekolah apa berikutnya? Ucap Menteri kepada Huajin. Sekolah menengah kejuruan San Mike. Jawab Huajin. Ya, kalau di Indonesia ini sekolah SMK lah ya kawan-kawannya.
kepala sekolah yang meminta aku langsung. Mendengar itu, Menteri Kangsuk sepertinya sedikit kaget. Benarkah? Ya, biasanya permasalahan di sekolah mudah diselesaikan. Tapi kali ini, karena kepala sekolah yang meminta aku langsung, berarti akan menjadi sangat menyebalkan. Shin lalu memperlihatkan sekolah kejuruan Sunlight. Di sana, Hwajin juga telah tiba. Terlihat, dia sedang menaiki tangga dan ingin menuju ke ruang kantor. Dia penasaran tentang brengsek seperti apa yang sudah menantinya. Namun, saat ingin menaiki tangga berikutnya, dia dikagetkan dengan pemandangan yang ada. Mana kaget? Namun, saat ingin menaiki tangga berikutnya, dia dikagetkan dengan pemandangan yang ada. Mana kagetnya, konyol lagi nih orang nih. Baru saja beberapa menit di sekolah ini, dia sudah melihat dua siswa yang berkelahi. Kedua siswa itu saling mengadu pukulan sembari saling menghina satu sama lain. Murid-murid lainnya yang ada di sekitaran sana kemudian berlari dan menjauh. Mereka takut jika mereka terkena dampak dari perkelahian tersebut, karena masing-masing anggota dari kedua orang itu telah tiba dan berkumpul. Si botak memimpin anak teknik listrik, sementara di sisi si maron, dia memimpin anak otomotif. Hei, teknik listrik. Hei, teknik listrik. Bagaimana kencanmu dengan Pikachu? Apakah perasaan cintamu menyetrum? Ucap pemimpin kelas otomotif. Ada apa pencuci mobil sialan? Hah? Bukannya dari hancurnya mobilmu, kau sepertinya harus belajar lagi. Ucap si botak yang memimpin kelas teknik listrik. Dan tanpa basa-basi lagi, kedua kelas itu pun saling baku hantam dan saling melompati. Mati kau teknik listrik bajingan. Majulah kau dasar tukang mobil goblok. Peranggangnya. Menarik ini. Mantap. Ucap guru Hwajin yang tersenyum dan sangat menikmati apa yang akan menantinya ke depannya. Kalau sudah kayak gini, ya wajar sih ya kalau misalnya kepala sekolahnya langsung yang memanggilnya ya kawan-kawannya. Jadi, sepertinya tugasku adalah menghentikan perang ini seorang diri, kan? Oke, kawan-kawan semua, terima kasih banyak. Tak bosan-bosannya saya ucapkan kepada kalian semua yang sudah menonton video saya hingga akhir dan selalu mensupport saya. Saya tahu siapa saya Nara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.